Setiap hari saya dikata-katai dan dibentak. Halo, ketemu lagi dengan saya di Curhat ke Om-Om, sesi curhat biasa, yang dimana teman-teman mengirimkan email curhatan dan kita obrolin aja. Langsung aja kita mulai. I just got off a toxic and abusive relationship. Hubungan tersebut sangat singkat, tidak diawali dengan rasa cinta maupun kebahagiaan. Saya memilih untuk pergi karena saya sudah tidak tahan lagi dengan perilakunya. Setiap hari saya dikata-katai dan dibentak. Dia tidak pernah main fisik, tapi di sini kesehatan mental saya sering tergadaikan. Saya menjalani hari-hari terasa berat. Saya sering menangis, dan saya sering kepikiran untuk mengakhiri hidup saya. Sekarang saya sudah terbebas dari dirinya, tetapi saya sering dihantui masa lalu. Bukan karena ingin kembali, hidup saya sekarang jauh lebih baik. Saya mau nanya, why do some people let the past hold them back? Bagaimana caranya Om agar kita tidak membiarkan kenangan buruk di masa lalu menghantui kehidupan kita di masa sekarang? Saya takut jika trauma saya tidak disembuhkan dan seandainya saya terlalu cepat mencari pengganti, saya akan mengalami hal yang lebih buruk atau saya yang akan melakukan kekerasan terhadap pasangan saya selanjutnya. Segitu aja curhat saya Om. Terima kasih dari Jenny di Jakarta. Oke Jenny, kamu jelas mengalami kekerasan dalam relationship. Kekerasan itu tidak hanya harus berbentuk fisik, ya. Kekerasan justru bisa berbentuk verbal. Dan jangan dipikir kekerasan verbal itu mentang-mentang bukan berupa pukulan menjadi tidak sedestruktif itu. Bahkan menurut saya sih dalam beberapa kasus kekerasan verbal itu bisa lebih jahat. Tentunya ini hanya sesi curhat. Saya nggak tahu kamu seberapa troubled-nya oleh hal ini. Tentunya saya harus merekomendasikan jika memang merasa sangat perlu, supaya Jenny jangan ragu, jangan takut untuk bertemu konselor, ya, terapis, psikolog, atau bahkan psikiater, jika merasa trauma ini udah sangat mengganggu. Soal pertanyaan kamu, kenapa ya orang susah move on? Kalau menurut saya sih normal ya. Saya pernah baca bahwa memori itu lebih kuat jika disertai dengan emosi yang kuat. Ya, jadi suatu kenangan itu akan lebih lama teringat, lebih nempel di otak, nggak gampang lupa jika dilekatkan dengan emosi. Maka memorinya jadi lebih kuat. Saya mungkin makan di restoran di mall udah sering sekali kan, tapi saya nggak bisa ingat. Mungkin 99% saya tidak akan bisa ingat saya makan apa di hari apa, ya, apa yang saya makan, apa yang terjadi pada saat saya makan. Mungkin saya nggak ingat sebagian besar karena biasa aja, netral aja. Tapi saya bayangkan kalau suatu hari saya makan dan di makanan itu tiba-tiba ada binatang kesayangan saya, kecoa gitu ya, tiba-tiba muncul di dalam sop. Kayaknya saya nggak akan lupa. Kenapa? Karena kenangan tentang makan pada saat itu ketempelan emosi, kaget, jijik gitu ya, marah mungkin. Maka nanti kenangan tentang makan sop ditemani kecoa itu ya lebih susah hilang dari ingatan. Jadi ya wajar kalau kamu merasa susah move on dari relationship yang terakhir itu. Karena ada emosi kuat di situ yang melekat. Ya, mungkin rasa takut, gusar, marah, dan lain-lain. Mungkin ya, untuk Jenny, kalau dari saya, yang pertama belajar menerima dulu memori. Bukan menerima peristiwanya nih. Kita belum sampai menerima apa yang terjadi. Kita bahkan coba belajar menerima memori tentang peristiwa itu. Jangan dilawan.
Jadi kalau misalkan kamu kepikiran ingatan buruk tentang peristiwa itu, coba jangan malah di-resist gitu. Gue nggak boleh mikirin ini, gue nggak boleh mikirin ini. Itu semakin kepikiran. Ya, kayak contoh saya udah pakai sebelumnya. Kamu jangan pikirin gajah warna pink sekarang, janganlah pikirin gajah pink. Bagaimana kalau kamu malah berdamai dengan memori itu? Mencoba hidup damai dengan memorinya. Saya suka analogi kucing liar. Jadi pikiran yang tak diinginkan tuh seperti kucing liar yang main ke teras rumah. Analoginya rumah itu seperti pikiran, ada terasnya. Terus pikiran ini mulai datang sebagai kucing liar. Kucing liar ini kalau diusir tambah ngelawan. Ya, kamu hus, kamu siram air, nggak mau, dia akan tetap ngotot. Nah, bagaimana kalau kamu terima aja dia, tapi tempatkan dia di teras. Ya udah, saya lagi kepikiran lagi. Ya udah ya, tapi kamu di situ aja. Nggak usah dipersilahkan masuk, nggak usah terus dipikirin lagi. Tapi diterima, saya terima dulu ya. Tapi saya mau sambil ngerjain yang lain ya. Analogi lain yang saya pernah baca itu seperti mendengarkan musik pakai radio. Ya, pernah nggak kuliah atau kerja, itu kamu memutar musik di radio, kamu tahu radio itu, kamu sadar radio itu memutar musik, tapi pikiran kamu tuh tetap ngerjain yang lain gitu. Dia cuma jadi latar aja, nggak kita fokuskan ke situ, kita biarkan aja, kita lanjut dengan yang lain. Jadi itu mungkin tips yang pertama, berdamai dengan kehadiran memori itu. Yang kedua, ini sebenarnya idealnya dalam sesi dengan terapis atau psikolog kali ya. Harusnya ada dialog, tapi mungkin bisa kamu lakukan sendiri. Coba cari waktu menggali ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang kamu pikirkan tentang peristiwa relationship ini? Apakah ada rasa bersalah? Ya, apakah Jenny merasa bego banget sih gue gitu? Betapa bodohnya saya dulu. Ini semua salah saya. Sampai terjebak dalam relationship itu. Apakah Jenny masih memendam kebencian pada orang itu? Ya, saya benci banget sama dia. Ya. Saya benci orang itu merusak hidup saya. Atau apakah ada ketidakrelaan dari Jenny mengenai episode itu? Jadi, masih marah pada hidup. Harusnya saya nggak mengalami ini. Hidup saya itu yang kemarin itu jelek banget. Saya nggak terima. Harusnya nggak menimpa saya. Salah saya apa? Bisa jadi bukan ketiga itu. Tapi coba aja, mungkin Jenny pikirkan apa sebenarnya yang Jenny masih rasakan tentang peristiwa itu. Karena itu bisa jadi awal untuk mulai berdialog dengan diri sendiri dan berdamai dengan peristiwanya sekarang. Sebagai contoh, kalau Jenny merasa bersalah, ya, ini menyalahkan diri terus sampai ada dalam situasi terakhir. Why? Kita semua manusia, make mistakes, kita make decision, nggak semuanya benar. And that's us as human nature gitu. We make mistakes all the time. Nggak mungkin kita benar terus. Jadi belajar memaafkan keputusan kita di masa lalu. Kalau misalkan yang ada adalah kebencian yang belum kelar-kelar terhadap mantan tersebut, bisa juga dipikirkan bahwa itulah manusia. Ada juga yang berlaku hal-hal yang jahat. Saya nggak bisa expect semua manusia baik sama saya. Itu sudah di masa lalu, ya sudah. Saya udah lepas dari orang itu. Atau kemungkinan lain justru kamu malah memaafkan dia. Karena orang yang punya problem seperti itu, bisa jadi dia punya masalah yang lebih besar loh. Ada kasus di mana orang-orang yang meng-abuse orang lain secara verbally itu sebenarnya kompensasi. Sebenarnya dirinya itu yang lebih kesian lagi di dalamnya. Tapi dia melampiaskan dengan mencari korban orang lain. Yang terakhir, jika merasa hidup itu tidak adil, hidup itu kejam,
What if kamu mulai menerima bahwa itu realitanya? Memang hidup itu nggak harus enak. Belajar menerima kenyataan itu mungkin bisa membantu. Dikombinasi dengan gimana caranya supaya hidup yang nggak enak ini jadi nggak sia-sia. Saya bisa tarik apa dari hidup ini? Dari peristiwa itu. Saya belajar jadi orang yang lebih kuat. Kelak mungkin saya bisa membantu orang lain yang menjadi korban hal yang sama. Kamu mungkin bisa mengajarkan perempuan-perempuan lain supaya tidak terjebak dalam situasi yang sama. Jadi ada banyak cara buat mengartikan hidup yang gak enak itu menjadi sesuatu yang produktif. Kurang lebih itu aja, Jenny. Jika kamu merasa bahwa kamu betul-betul susah karena trauma ini, saya sarankan kamu tidak ragu-ragu untuk menghubungi profesional, jadi terapis, konselor, psikolog, atau psikiater. Jangan ragu-ragu untuk melakukan itu. Dan terima kasih sudah mengirimkan email ke saya. Untuk yang lain, terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa subscribe. Dan kalau kamu menyukai episode ini, jangan lupa diberi jempolnya. Bagi yang mau ikutan curhat juga, silahkan kirimkan email ke ompiring@gmail.com. Sertakan subjeknya curhat, jangan terlalu panjang emailnya, dan sertakan identitas yang ingin digunakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.